Sore Pak, terima kasih atas tugas yang Bapak berikan kepada kami. Saya atas nama Dionisius Gonzales Menikaka, NIM 2021-520-192 akan mempresentasikan materi yang Bapak berikan kepada kami. Untuk slide pertama, sejarah angkutan umum. Angkutan massal. Angkutan massal pada umumnya merupakan angkutan umum. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan syarat-syarat tertentu, misalnya bis, kota Transjakarta, kereta api, bis antar kota, dan lain-lain. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya dapat dibagi 3 jenis. Yang pertama, demand fix. Angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan. Ada tidaknya penumpang, contoh Transjakarta. Yang kedua, demand responsif. Angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan demand yang ada, contohnya angkot bis kota. Yang ketiga itu para transit, untuk angkutan umum yang tidak punya jadwal dan rute yang pasti, misalnya taksi, ojek online. Faktor yang berpengaruh perencanaan rute. Yang pertama itu presentasi daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum. Yang kedua, jumlah pergantian lintasan transfer yang diperlukan dalam pergerakan penumpang dari asal ke tujuan. Yang ketiga itu pengaturan frekuensi. Yang keempat, jarak halte atau stopan atau shelter. Sistem transportasi perkotaan dan teknologi angkutan umum. 3 langkah strategis penanggulangan transportasi kota. Yang pertama itu pengembangan pelayanan angkutan umum massal, meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta menatang ulang sistem transportasi secara terpadu, terintegrasi, meliputi moda BRT, Bus Rapid Transit, LRT, Light Rail Transit, MRT, Mass Rapid Transit, dan angkutan sungai waterways. Yang kedua itu memasyaratkan sistem angkutan umum massal, menggalakkan penggunaan angkutan umum massal. Kedua, pembatasan lalu lintas, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan lalu lintas 3 in 1, ERP, ganjil atau genap dan lain-lain. 3, peningkatan kapasitas jaringan jalan, menambah dan meningkatkan jaringan jalan, underpass, flyover, pelebaran jalan, pedestrianisasi. Kebijakan-kebijakan untuk mendukung implementasi transportasi makro. Yang pertama itu penerapan 3-in-1. Yang kedua, plat nomor ganjil atau genap. Yang ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Yang keempat itu electronic road pricing atau ERP. Yang kelima, fasilitas hanya untuk pejalan kaki, pedestrian only. Yang keenam, pembatasan lalu lintas dapat dilakukan di sepanjang jalan tertentu atau di kawasan atau blok tertentu. Konsep dasar angkutan umum. Dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lintasan angkutan jalan. Secara spesifik dari undang-undang tersebut, pasal-pasal yang mengatur angkutan umum dan angkutan massal adalah sebagai berikut. Tujuan. Prinsip dasar angkutan umum dan massal. Yang pertama, angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada asas kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. Yang kedua, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah.
Bahkan pada rute-rute tertentu, kalau memang belum menguntungkan, perlu disubsidi. Yang ketiga, angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tenaga kerja. Yang keempat, pemerintah sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menentukan kebijakan sekaligus paling bertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan umum untuk masyarakat. Konsep pelayanan angkutan umum mengembangkan diri sesuai dengan perannya dalam menunjang perkembangan kota. Sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan transportasi. Parameter pelayanan dan pelayanan angkutan. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Yang pertama, angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum atau AU adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Yang kedua, pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggung bersama, sehingga AU menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Yang ketiga, selain itu, pengguna jalan pun relatif efisien. Keberadaan AU, apalagi bersifat massal, berarti pengurangan jumlah kendaraan lalu lalang di jalan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengendalian lalu lintas. Peranan angkutan umum. Angkutan umum massal atau mass transit adalah layanan jasa angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap, contohnya adalah bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan, melainkan menyediakan layanan tetap, baik jadwal, tarif maupun lintasannya. Yang kedua, peranan utama AU adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah, berupa angkutan perkotaan atau pedesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi, maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi. Yang ketiga, aspek lain pelayanan AU adalah perannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah. Pelayanan angkutan umum. Di Indonesia, pelayanan angkutan umum dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu pertama angkutan antar kota, kedua angkutan perkotaan, tiga angkutan perdesaan. Angkutan kota terbagi dua, yaitu antar kota antar provinsi, yakni angkutan antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi. Antar kota dalam provinsi, yakni iklan jasa angkutan antar kota dalam suatu wilayah administrasi provinsi. Trayek dan lintasan. Yang pertama, trayek lintasan yaitu kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak terjadwal. Yang kedua, dari definisi ini terungkap perbedaan pengertian antara trayek dengan lintasan. Yang ketiga itu titik berak trayek yaitu pada asal dan tujuan, sedangkan lintasan menunjukkan pada ruas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani trayek yang bersangkutan. Lintasan adalah rute, jadi satu trayek dapat menawarkan lebih dari satu rute. Moda angkutan umum. Yang pertama, tugas pengelola sistem transportasi adalah mempertemukan keinginan pengguna jasa dengan sediaan moda angkutan dengan segala atribut pelayanan. Yang ketiga, agar tercapai sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam batas biaya wajar agar mampu berperan secara andal sebagai urat nadi kehidupan, perekonomian, sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Kinerja angkutan umum perkotaan. Kinerja angkutan umum perkotaan dinilai dari beberapa faktor utama: ketepatan waktu, frekuensi layanan, keamanan, aksesibilitas, dan tarif. Umumnya yang baik biasanya memiliki jadwal yang tepat, frekuensi perjalanan yang cukup, kondisi kendaraan yang nyaman dan aman, akses mudah bagi semua lapisan masyarakat, serta tarif yang terjangkau. Kinerja ini sangat dipengaruhi oleh manajemen sistem transportasi, infrastruktur pendukung seperti jalan raya dan halte.
Standar pelayanan minimum angkutan umum, standar pelayanan minimum, standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar. Definisi sederhana, mudah dimengerti oleh semua pihak meliputi pengguna, operator, dan petugas di lapangan dari berbagai latar belakang pendidikan. Konkret, aspek sarana, prasarana, dan operasional disediakan secara lengkap. Mudah diukur, memiliki tolak ukur dalam sistem besaran jarak, waktu, massa, jumlah, suhu. Terbuka, dapat menerima masukan berupa kritik dan saran. Terjangkau, dapat dilaksanakan oleh operator dan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diuji oleh berbagai kalangan seperti LSM, tokoh masyarakat, dan akademis. Mempunyai batas waktu, ada batasan waktu pencapaian dari SPM yang ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila target waktu tersebut telah selesai. Sistem transit adalah proses transisi menuju terselenggaranya angkutan massal di dalam perkotaan. Angkutan massal merupakan angkutan umum yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi perkotaan untuk memecahkan masalah kemacetan, keselamatan, dan polusi. Karena angkutan massal didukung dengan 4 komponen, yaitu mobil, bus berkapasitas massal, lajur khusus, tidak ada pelayanan berimpit, dengan dilengkapi dengan angkutan pengumpan. Dalam UU 22 tahun 2009, pemerintah diharuskan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan penduduk dengan mengadakan angkutan massal. Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Pasal 108 ayat 1. Terima kasih, Pak.